Fitriana dari kelas 10 MEL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan usaha. Badan usaha merupakan satuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Perusahaan adalah unit ekonomi yang mengkombinasikan sumber daya manusia, alam, modal, dan pengusaha atau wirausaha untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukannya. Agraris, yaitu mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang tertentu. Ekstraktif, yaitu mengambil sumber daya alam. Perdagangan, yaitu membeli dan menjual kembali barang dagangan tanpa mengubah bentuknya. Industri, yaitu mengolah bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Jasa, yaitu memberikan pelayanan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Badan usaha milik swasta, seluruh modal dimiliki pihak swasta. Badan usaha milik negara, kepemilikan modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan usaha koperasi, kepemilikan modal berasal dari anggota-anggotanya. Simpanan pokok dan simpanan wajib. Bentuk usaha ada perusahaan perseorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, perusahaan negara, perusahaan daerah. Perusahaan perseorangan merupakan pemilik perusahaan adalah perseorangan yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan laba. Perusahaan perseorangan memiliki kelebihan, yaitu mudah didirikan, gerak usaha tidak terlalu dibatasi undang-undang, pajak lebih rendah, ongkos operasi yang lebih murah, seluruh keuntungan untuk pemilik, kekuasaan manajemen mutlak oleh pemilik, rahasia perusahaan terjamin. Kekurangannya yaitu modal dan besar perusahaan terbatas, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, kontinuitas perusahaan tidak terjamin, kesulitan kompetensi pimpinan bila perusahaan akan ekspansi. Persekutuan firma merupakan usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan memakai nama bersama. Persekutuan firma memiliki kelebihan, yaitu kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi, keputusan yang diambil lebih objektif. Tiap sekutu menaruh perhatian sungguh-sungguh pada perusahaan. Kekurangannya yaitu tanggung jawab sekutu tidak terbatas, dualisme pimpinan kadang berpotensi konflik, investasi kurang liquid. Persekutuan komanditer merupakan usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan pembagian kerja, atau sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah selain investasi modal juga menjalankan perusahaan. Sekutu pasif hanya investasi modal. Perusahaan komanditer memiliki kelebihan, yaitu mudah didirikan, mudah memperoleh kredit, kebutuhan modal mudah terpenuhi, kepemimpinan lebih baik, investasi lebih liquid untuk sekutu pasif. Kekurangannya yaitu kontinuitas perusahaan tergantung sekutu aktif. Semangat memajukan perusahaan kurang optimal karena terbatas pada tanggung jawab. Perseroan terbatas merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha terdiri atas beberapa saham atau sero. Jenis perseroan terbatas: 1. PT terbuka atau go publik. Saham diperjualbelikan dalam bursa atau umum bentuk saham atas unjuk. PT tertutup dimiliki orang-orang tertentu, bentuk saham atas nama. PT milik negara, persero, sebagian atau seluruh saham milik negara.
PT kosong, PT yang sudah bangkrut atau tidak beraktivitas, tapi secara hukum telah sah sebagai PT. Struktur organisasi PT: 1. Rapat umum pemegang saham. 2. Dewan komisaris. 2. Dewan komisaris. 3. Struktur organisasi PT: 1. Rapat umum pemegang saham. 2. Dewan komisaris. 3. Dewan direksi atau direktur utama dan direktur lainnya. Perseroan terbatas memiliki kelebihan, yaitu tanggung jawab terhadap persentase saham yang dimiliki, pemisahan pemilik dengan manajemen, mudah mendapatkan modal, efisiensi kepemimpinan. Kekurangannya yaitu pajak lebih besar, biaya pendirian lebih mahal, rahasia perusahaan tidak terjamin, kurangnya perhatian pemegang saham. Koperasi. Definisi menurut bahasa. Ko dalam kurung bersama, tambah operation dalam kurung pekerjaan. Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, badan usaha beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan yang berlandaskan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat berasaskan kekeluargaan. Misi koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 memacu pengembangan usaha, kemandirian, profesionalisme. Peran pemerintah terhadap koperasi berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan koperasi, memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Struktur organisasi koperasi: 1. Rapat anggota tahunan. 2. Pengurus. 3. Badan pengawas atau pemeriksa. Peran koperasi dalam peningkatan kemakmuran rakyat: meningkatkan pendapat rakyat dan pendapat nasional, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, memperkokoh perekonomian rakyat dan koperasi sebagai sokor gurunya. Koperasi memiliki kelebihan. Prinsip pengelola bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Anggota berperan sebagai konsumen dan produsen, berperan sukarela, mengutamakan kepentingan anggota. Kekurangannya yaitu keterbatasan modal, daya saing yang lemah, rendahnya kesadaran berkooperasi, kurangnya kompetensi profesional dalam pengelolanya. Perusahaan negara (BUMN) adalah badan usaha dengan kepemilikan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan itu ada APBN yang diperuntukkan bagi modal perum atau persero. Yang kedua ada kapitalisasi, cadangan, dan sumber-sumber lainnya. Di perusahaan negara ada perum dan persero. Perum adalah modal sepenuhnya dimiliki negara, tidak dalam bentuk saham, dan dimaksudkan untuk kemanfaatan umum, penyediaan produk berkualitas sekaligus mencari laba. Struktur organisasi perum: menteri, direksi, dewan pengawas. Persero: seluruh atau minimal 51% modal dalam bentuk saham dimiliki negara. Struktur organisasi persero yaitu RUPS, direksi, dan komisaris. BUMN memiliki kelebihan yaitu seluruh laba menjadi hak negara, menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat, merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kekurangannya yaitu pengelola sangat tergantung keuangan negara. Pengembangan BUMN dapat terhambat oleh birokrasi. Pengelolaan secara ekonomis sulit dipertanggungjawabkan. Perusahaan daerah, badan usaha milik daerah atau BUMD, didirikan berdasarkan peraturan daerah. Adapun modalnya, baik seluruh ataupun sebagian, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Fungsi badan usaha: fungsi komersial, fungsi sosial, fungsi manajemen, fungsi operasi, fungsi pembangunan ekonomi nasional. Fungsi komersial: memperoleh laba,
dan kesinambungan usaha yang dicapai dengan menyediakan barang dan jasa. Fungsi manajemen, planning, organizing, direction, controlling. Fungsi operasi, personalia, pembelanjaan, produksi, pemasaran. Fungsi sosial, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang. Terima kasih.